Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa Abdillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah rahimahullah, sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin yang kita di sini ini dikembalikan sebagai amal dan ibadah. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita aturkan di hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pembahasan kita kemarin adalah berkaitan dengan hikmatul tasyri', hikmah di balik syariat yang Allah tetapkan kepada kita. Poin pertama, bahwa Al-Quran dari 6236 isinya secara garis besar tadi. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua ada yang disebut namanya syariat. Syariat itu dalam bahasa kita aturan. Aturan apa Ustaz? Aturan atau hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan manusia. Oke, kita cek dulu ya, bahwa ada aturan syariat itu aturan atau hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan manusia. Kalau aturan itu ditetapkan oleh manusia, Bapak Ibu, bisa diubah atau tidak? Bisa. Kalau undang-undang mau diubah, ada yang disebut namanya revisi. Ada. Kalau undang-undang dasar bisa diubah? Bisa. Namanya amandemen. Tapi kalau aturan atau hukum yang ditetapkan Allah itu tidak akan mungkin bisa diubah oleh siapapun. Dan Bapak ini, syariat itu untuk memahaminya, ilmu yang kita perlukan namanya adalah ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu pun terbagi-bagi. Kalau dia membahas tentang wudu, tayamum, mandi wajib, itu disebut namanya toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang bersuci itu tingkatannya ada 4. Tingkatan paling bawah membersihkan najis dan membersihkan badan. Yang nomor 2 membersihkan anggota badan dari yang haram. Itu level 2. Ulang ya, kalau yang pertama tadi membersihkan badan dari hadas dan najis. Itu pembersihan yang pertama. Yang kedua, membersihkan fisik dari perbuatan haram, dari perbuatan yang dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari penyakit. Manusia di hatinya ada yang berpenyakit. Ada yang kita kenal namanya hasad, yang kita kenal namanya riya, iri dengki. Itu level yang ketiga, membersihkan apa yang ada di hati. Yang keempat, yang paling tinggi kualitasnya, membersihkan segala sesuatu di hati, yang tersisa hanyalah Allah. Itu yang paling tinggi. Jadi di hatinya tak ada yang lain-lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang mulut tadi namanya toha. Ketika berbicara berkaitan dengan yang kedua tadi, ada yang kita kenal namanya munakahat, tentang rumah tangga. Itu kemarin kita bahas. Ada talak, ada iddah,
ada rujuk dan seterusnya. Yang ketiga, kalau berbicara tentang harta peninggalan itu kita kenal namanya mawaris. Dan yang keempat adalah tentang muamalah. Muamalah itu interaksi sesama manusia. Ada yang kelima, next, yang adalah berkaitan dengan hubungan kepada Allah, namanya ibadah. Di ayat Al-Quran sangat banyak ayat yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini yang memakai ibadah. Contohnya apa Ustaz? Ketika kita disuruh tentang sholat, itu berkaitan dengan ibadah. Surat Toha, surat 20, nomor ayat yang ke-14. Toha, surat 20, ayat 14. Ibu, kelihatan nggak tulisannya? Enggak. Oke, bulan depan kita akan buat spidol yang besar. Kalau ada. Toha, surat 20, ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita ambil hikmah intisari, orang yang ingat Allah, dia akan sholat. Berarti orang yang tak mau sholat sama dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu ada yang terkait dengan sholat. Nah, di Al-Quran, di surat Toha, surat 20, ayat 14. Ada pula yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ada ayatnya? Ada. Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Dan Bapak, Ibu jamaah yang mulia, ini isi Quran yang kedua. Tadi namanya adalah syariat. Yang ketiga, isi Quran itu nomor kedua ya, berkaitan dengan al-qasas, artinya sejarah. Coba kita ulang dulu Bapak Ibu biar nyambung. Nah, yang pertama kan tadi akidah. Nah, yang kedua syariat, bukan nomor 3. Nah, yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga berkaitan dengan masa lalu, sejarah. Banyak contoh sejarah yang disebutkan oleh Al-Quran. Salah satu contohnya, ini contoh di surat Yunus, surat yang ke-10, nomor ayat 92. Ayat ini berkaitan dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam, Allah berfirman, "Falyawma," pada hari ini, "nunajjika ibadatika," kami buat badanmu selamat, kami buat badanmu kekal, tidak membusuk. Apa gunanya? Litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi pelajaran sesudahmu, wahai Fir'aun. Artinya sejarah Al-Quran namanya Al-Qasas. Kalau Quran menyebutkan nama asli, sejarah itu tidak terulang kembali. Tapi kalau Quran menyebutkan gelar, perbuatannya akan berulang sampai hari kiamat. Contoh, ada namanya Abu Lahab. Pernah dengar? Abu Lahab itu nama asli atau gelar? Gelar.
banyak nama-nama Abu itu sebenarnya bukan nama asli, tapi gelar. Contoh, Abu Jahal, Abu bapak, Jahal bohong. Abu Jahal, Pak bohong itu Jahal artinya bodoh. Abu Lahab pun bukan nama asli. Abu itu bapak, wajahnya merah menyala. Jadi dalam bahasa kita, karena sering marah mendengar dakwah tadi, bawaannya mau marah aja Abu Lahab. Jadi kalau nama gelar yang disebutkan oleh Al-Quran itu tidak akan, kalau gelar pasti akan terulang sejarahnya. Kelakuan Abu Lahab yang selalu memusuhi Islam, kelakuan Abu Lahab yang selalu mengganggu dakwah Islam. Setelah Abu Lahab meninggal, akan datang Abu Lahab berikutnya untuk melanjutkan tugas Abu Lahab yang sudah mati. Artinya, kalau di zaman Rasul, kalau di zaman Nabi, Abu Lahab menentang dakwah, akan ada Abu Lahab berikutnya sampai hari kiamat tiba. Ibu paham apa maksudnya itu? Kalau dulu Abu Lahab mengganggu dakwah, mengganggu Islam, sampai hari kiamat itu akan terjadi, tapi dengan orang yang berbeda. Contoh, ada namanya Fir'aun, nama asli atau gelar? Itu gelar. Makanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Kenapa disebutkan bukan nama aslinya tapi gelarnya? Karena kelakuan Fir'aun yang ingin disanjung, kelakuan Fir'aun yang ingin dipuja dan dipuji, bahkan dia senang kalau orang mengatakan dia Tuhan, dan bahkan dia sendiri yang mengatakan dia Tuhan. Artinya kelakuan si Fir'aun ini akan ada orang yang model begitu sampai hari kiamat. Jadi janganlah yang kemudian. Tapi kalau Quran menyebutkan nama asli, sejarah itu hanya terjadi di saat itu saja. Contoh, Maryam. Kalau saya sebut Maryam, apa yang terbayang sebenarnya? Maryam, ibunya Yusuf, Nabi Isa. Apa yang terjadi kepada Maryam itu tidak akan mungkin terulang lagi sampai hari kiamat. Maryam punya anak, ada suaminya? Tidak. Orang sekarang bisa nggak menyelidiki? Bisa lah kalau tak ada suaminya. Tapi kalau bahasa Quran bukan tak ada suami, tapi tak pernah disentuh oleh laki-laki. Itu bahasa yang disebut oleh Al-Quran. Itu tidak akan terulang lagi sampai kapan. Itu namanya Al-Qasas. Oke, next yang keempat ada yang disebut namanya Al-Wa'du wal-Wa'id, janji. Janji itu terbagi dua. Ada janji baik, ada janji buruk yang berkaitan dengan surga, yang berkaitan dengan jannah atau an-nar, neraka. Itu disebutkan oleh Al-Quran, janji baik, janji buruk. Contoh, Al-Qur'an surah 101 ayat 6 sampai 11. Fa'amma man sakulat mawazin, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang diridai Allah. Wa amma man khaffat mawazinu, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, kalau sekarang di dalam dunia surga dan neraka masa lalu atau masa depan? Itu masa depan. Maksudnya surga neraka itu masa yang akan datang. Yang kelima ada yang disebut dengan az-zikru wa doa, zikir dan doa.
untuk berzikir mengingat Dia, dan efek manfaatnya ada di surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Manfaat daripada zikir. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Hati mereka akan tenang kalau ingat dengan Allah, kalau menyebut nama Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat, menyebut nama Allah, hati akan tenang, hati akan tenteram, hati akan tenang. Contoh, ketika kita sedang ketakutan di jalan, diikuti orang, ketika diikuti orang, takut kan? Waktu kita takut, kita ngapain? Normalnya zikir dan doa. Karena pada dasarnya kita meyakini, pada dasarnya kita paham, tak ada lagi tempat kita bermohon dan minta tolong. Kita hanya memohon, minta tolong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita tahu, Bapak Ibu, bahwa syariat itu landasannya, ini kemarin yang kita bahas adalah tentang syariat. Landasannya yang pertama Al-Quran. Yang pertama Al-Quran itu apa isinya? Inilah satu, akidah. Habis itu yang kedua syariat. Yang nomor tiga adalah Al-Qasas, sejarah. Yang keempat janji. Yang kelima zikir dan doa. Selanjutnya landasan syariat yang kedua, landasan hukum dalam Islam, ada yang disebut dengan hadis. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang beranggapan kalau Quran aku yakin benar. Kalau hadis kurang. Kenapa? Kalau Quran firman Allah, kalau hadis, padahal dia tidak paham bahwa janji Allah di Al-Quran bahwa Nabi kalau berbicara bukan karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang ditentukan Allah, karena wahyu yang diberikan Allah. An-Najm surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Dalil ini untuk membantah orang yang mengatakan kalau Quran aku yakin karena dari Allah, kalau hadis enggaklah karena itu kata-kata Nabi. Padahal di ayat ini An-Najm surat 53 ayat 3 dan ayat 4 Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Rasul kalau berucap, kalau berbicara tidak mengikuti hawa nafsu. Maksudnya apa yang kami bicarakan itu in huwa illa wahyu yuha, melainkan yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus sederhana Bapak Ibu, tadi sumber landasan hukum Islam itu yang A Al-Quran, yang B hadis Nabi. Sebelum nanti kita bahas lebih dalam. Kalau ditanya mengapa, itu jawabannya di Al-Quran. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya, itu di hadis Nabi. Contoh yang ringkas, mengapa saya harus sholat, itu ada di ayat yang tadi, surat Toha, surat 20 ayat 14. Mengapa? Tapi bagaimana caranya sholat, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang hanya yakin dengan Quran, tak percaya dengan hadis, maka ibadah sholatnya pun berantakan. Sholat dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Ada nggak di Quran itu? Nggak ada, sudah menerangkan. Tapi itu adalah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke,
segi jenis, hadis itu ada 3. Dari segi jenis, yang pertama ada namanya qauliyah. Ustaz, memang masih terlihat kan? Alhamdulillah, karena spidol kita la yamutu wa la yahya, tidak bermutu, kurang tidak lihat. Qauliyah itu langsung kata qauliyah asal sini. Oke, qauliyah artinya ucapan. Bahasa kitanya sabda. Kalau Nabi berbicara, sahabat kira-kira ngapain? Nabi berbicara nih, bersabda. Sahabatnya ngapain? Mendengar. Di zaman itu Bapak Ibu, zaman Nabi masih hidup, yang boleh dicatat itu hanya Quran, hanya ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi waktu itu tidak dicatat, tapi diingat oleh sahabat, dihafal. Kenapa tidak dicatat, Pak Ustaz? Dikhawatirkan kalau hadis itu dicatat akan bercampur dengan Al-Quran. Mana yang Quran, mana yang hadis, itu akan bercampur. Maka Nabi memerintahkan untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran, dicatat. Tapi hadis itu tadi dihafal oleh sahabat Nabi. Setelah Nabi wafat, sahabat ingin mengajarkan ke generasi berikutnya, sampailah ke Imam Bukhari, sampailah ke Imam Muslim dan imam-imam beriwayat hadis. Itulah makanya kalau di Al-Quran tidak pernah kita baca ayat sahih, hasan, dhaif. Ada nggak? Tidak. Tapi kalau hadis ada yang namanya sahih, ada kan? Ada pula hasan, ada pula namanya dhaif. Artinya qauliyah itu artinya sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini didengar oleh sahabat dan yang meriwayatkannya Umar bin Khattab. Makanya kalau kita baca tentang innamal a'malu binniyat itu an Umar ibnul Khattab, dari Umar radhiyallahu anhu. Maka Rasul bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu harus dimulai dengan niat dan balasan yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Apa namanya tadi? Qauliyah. Ada pula yang kedua namanya fi'liyah. Fi'liyah itu artinya perbuatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat Al-Quran mengingatkan kita kalau mengaku cinta kepada Allah, maka ikutlah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Ali Imran surat ketiga ayat 31, bahwa kalau mengaku cinta kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, salah satu yang disebutkan oleh Al-Quran supaya kita mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu cek dulu Ali Imran surat yang ke-3 nomor ayat 31. Kul
Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Fi'liyah itu contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Ulang ya. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ucapan atau perbuatan? Ucapanlah. Tapi sholatnya perbuatan. Jadi waktu Nabi mengatakan tadi, sholatlah kalian, itu perbuatan, action. Waktu Nabi melakukan, tadi waktu Nabi bersabda, berbicara, sahabat mendengar, menghafal. Kalau Nabi melakukan, sahabat ngapain? Bukan mengikuti dulu, lihat dulu. Apa mau diikuti kalau tidak melihat? Artinya sahabat melihat, baru mereka mengikuti. Oke, kita cek. Yang ketiga, ada pula namanya takririyah. Yang ketiga, ada namanya takririyah. Takririyah ini bahasa mudahnya adalah persetujuan Nabi terhadap yang dilakukan oleh sahabatnya. Takririyah, persetujuan Nabi dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Contoh, ada yang kita kenal namanya sholat sunnah wudu. Pernah yang dilakukan? Habis berwudu, sholat sunnah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Kalau ditanya, apakah ini pernah dilakukan oleh Nabi? Tidak. Tapi Nabi menyetujui yang dilakukan oleh sahabat. Satu saat Bilal bin Rabah, kalau pernah kita dengar itu, Bilal itu satu saat di depan orang banyak, Nabi mengatakan, wahai Bilal, tadi malam aku bermimpi melihat sandalmu ada di pintu surga. Kalau sandal dari pintu surga, orangnya di mana? Di dunia lah. Itu sebenarnya bahasa sastra majas namanya. Bahwa Nabi mengatakan, Bilal, tempatmu sudah dijamin saat di surga. Itu maksudnya itu. Sama dengan misalkan saya mencari, misal untuk kursi DPR pekan baru dibutuhkan 2.000 suara. Suara saya 9.000, maka akan terucap kursi sudah di tangan di kantor DPR. Pertanyaannya, kursi itu di kantor atau di tangan? Tapi bahasa yang digunakan dengan suara 9.000, satu kursi sudah di tangan. Itu bukan berarti kursinya diambil, tapi bahasa majas. Jadi jamaah yang mulia, amalan apa yang engkau lakukan Bilal sehingga aku melihat terempahmu ada di pintu surga? Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai berwudu. Pertanyaannya, sholat sunnah wudu itu apakah Nabi ucapkan? Tidak. Apakah Nabi lakukan? Tidak. Apakah Nabi memarahi Bilal? Tidak juga. Tapi Nabi memberikan persetujuan. Namanya takririyah. Oke. Contoh lagi, biar kita paham. Ada doa sebelum kita membaca Al-Fatihah, habis takbiratul ihram, kita membaca doa
wasalji wal baruri. Pertanyaan, Allah Akbar kabiro datang dari mana? Kan gitu. Waktu Nabi sholat, Nabi baca Allahumma barik, sahabat baca Allahumma barik. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila inni wajjahtu wajhi. Habis sholat salam, Nabi bertanya, manil qail, siapa yang membacakan? Pertanyaannya, Nabi bertanya begitu karena dia belum membaca kuat atau dalam hati? Dalam hati. Kok Nabi tahu? Jibril, intelijen Nabi. Yang mengasih tahu itu Jibril. Bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab angkat tangan. Ya Rasulullah, aku yang membaca. Jawaban Nabi, tadi malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan bahwa berduyun-duyun malaikat turun dari langit ke bumi untuk mencatat apa yang kamu baca. Dari ucapan Nabi barusan, Nabi melarang, marah atau membolehkan? Nah, itu namanya takririah. Kalau orang nanya, Allahumma ba'id baini, hadis Nabi itu bukan? Doa yang dari Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Hadis Nabi itu bukan? Iya, Nabi ucapkan, Nabi lakukan. Allahu Akbar kabiro, hadis Nabi itu bukan? Hadis Nabi, karena terdapat persetujuan dari Nabi. Allahumma ba'id. Dari Allahu Akbar kabiro, Nabi menyetujui sahabatnya yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini dari segi jenis hadis itu terbagi 3. Dari segi kualitas, ini tuntas teman-teman. Dari segi jenis pembagiannya 3. Dari segi kualitas, kualitas dulu. Dari segi kuantitas, hadis itu hadis itu ada 3. Yang paling tinggi namanya mutawatir. Apa namanya? Mutawatir itu yang mendengar Nabi berbicara ramai orang, dan yang ramai itu mustahil untuk berbohong bersama Nabi. Itu namanya mutawatir. Hadis mutawatir ini rata-rata sahih karena ramai orang yang mendengarkan Nabi di waktu Nabi berbicara. Mutawatir. Kalau yang meriwayatkannya 2 orang, 3 orang yang mendengarkan, namanya masyhur. Kalau hanya 1 yang mendengar Nabi, namanya hadis ahad. Ada namanya hadis mutawatir. Ada pula namanya masyhur, ada pula namanya ahad. Tapi dari segi kualitas, hadis itu lagi-lagi 3 juga. Ada yang pertama namanya sahih, yang kedua namanya hasan, yang ketiga namanya dhaif. Kenapa dia sahih? Kenapa dia hasan? Kenapa dia? Ini kita bahas sebentar lagi. Bapak Ibu, selain dari yang 3 ini, sebenarnya ada 1 lagi, cuma tidak masuk di kategori ini. Ada namanya, kalau pernah kita dengar, hadis maudhu. Maudhu itu artinya hadis palsu. Sering kita dengar, kita sangka hadis, rupanya tidak. Contoh, ada yang sangat populer. Kalau mau makan, makanlah sebelum makanlah sebelum lapar, sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah bersabda, berarti harus palsu. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Atau an-nazafatu minal iman. Pernah dengar itu? Kebersihan
generasi yang keempat, kelima, sampai yang ke Imam Bukhari. Itu kurang lebih 7 sampai 8 generasi. Riwayatnya jamaah yang mulia tersambung, riwayatnya tersambung. 1. 2. Apa yang membuat dia sahih? Yang meriwayatkan itu orangnya dobit dalam bahasa Arab. Dobit itu bahasa kitanya hafalannya masih normal, tidak mengalami penyakit pikun. Kalau ada orang meriwayatkan tapi dia pikun, itu juga mungkin sahih. Karena kalau sudah pikun, hafalan bermasalah kan? Bermasalah. Apalagi yang ketiga, yang meriwayatkan itu orang yang tadi selain dobit, adil. Kita cek ya. Yang pertama tadi, apa yang membuat dia sahih? Pertama, riwayatnya tersambung. Nanti kita contohkan ya, apa maksud riwayat tersambung atau tidak tersambung. Yang kedua, orang yang meriwayatkan itu dobit. Dobit itu artinya hafalannya kuat dan terjaga. Yang ketiga, kenapa hadis itu sahih? Yang meriwayatkannya orangnya adil. Kalau saya bilang adil, apa yang kebayang saya bilang? Adil. Entahlah aku tak paham adil itu Ustaz. Kalau hukum ada yang adil ya, meriwayatkan hadis pun rupanya ada yang adil. Begitu. Informasi itu benar disampaikan oleh orang yang biasa berbohong. Respon orang yang mendengarkan bagaimana? Berarti tidak disebut adil. Contoh, Pak RW mengatakan kepada si A, si Andi lah, biar orang tidak tersinggung. Andi, ya, bilang sama warga nanti kumpul di rumah saya habis isya. Warga RT 02 aja ya. Ya Pak RW. Mau ngapain? Ada bantuan mengasih beras 30 kilo, minyak goreng 20 liter, gula 10 kilo, dan uang tunai masing-masing 500.000. Pertanyaannya, informasi itu saya dapat dari Pak RW, sahih atau tidak? Sahih, karena dia langsung yang ngomong. Tapi saya di komplek terkenal pembohong, suka bercanda, suka membual supaya ini dan ini. Saya menyampaikan itulah kepada Pak RT, menyampaikan itu kepada warga RT 02. Pertanyaannya, mereka percaya? Informasinya benar kan? Kenapa mereka tidak percaya? Itu namanya adil. Jadi bukan hanya terbiasa berbohong sama manusia. Kalau Imam Bukhari menengok hadis itu berbohong sama hewan pun, itu kategori adil itu akan hilang sama dia. Contoh, kalau di tangannya ada makanan, dia ngomong, memanggil kucing, itu adil. Tapi makanannya nggak ada, tapi dia manggil kucing, itu bohong atau tidak? Berbohong sama hewan berarti tidak dikategorikan lebih adil. Jadi jamaah yang ada di dunia banyak syaratnya. Besok yang D, apa syarat agar menjadi sahih? Kalau nanti kita bahas kenapa hadis itu ada yang hasan, kenapa ada yang dhaif. Insya ini kita baru bahas landasan syariat, landasan hukum Islam. Pertama Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga nanti selesai ini baru kita bahas, dan yang keempat. Kalau ditanya mengapa, jawabannya Al-Quran. Kalau ditanya bagaimana, adanya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini spidol yang gue ini Ustaz bawanya pulang dari besok nanti pakai. Oke, jadi ini yang bagus kita kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di akhir acara kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Walhamdulillah.